Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arman Bana, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 5. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang apa hubungan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Baik, saya akan menjelaskan apa hubungan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Sebelum kita masuk apa hubungan hukum Taurat dan kasih karunia, saya akan menjelaskan sedikit apa itu hukum Taurat. Nah, hukum Taurat adalah hukum yang diberikan Allah kepada Musa di atas Gunung Sinai melalui dua loh batu. Nah, di dalam hukum itu tertulis 10 perintah Allah. Saya tidak perlu sebutkan 10 perintah Allah karena kita semua pasti sudah mengetahui apa itu 10 perintah Allah. Nah, hukum ini dipakai oleh bangsa Israel pada masa Perjanjian Lama untuk menyatakan kesalahan seseorang. Ketika seseorang melakukan kesalahan, maka hukum ini menjadi penuntun bagi orang tersebut. Nah, kalau berbicara tentang kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma oleh Allah. Ketika Tuhan Yesus berhasil menyelesaikan pekerjaannya menjadi keselamatan bagi umat manusia di atas kayu salib, maka manusia dapat dikatakan manusia mendapat keselamatan. Maka manusia mendapatkan kasih karunia Allah. Nah, kasih karunia ini diberikan oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus menjadi korban penebusan bagi manusia untuk bisa membuka jalan antara manusia dengan Allah, supaya manusia dapat mendapatkan kesempatan bersama-sama dengan Allah. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dari zaman Adam dan Hawa. Nah, apa hubungan antara hukum Taurat ini dengan kasih karunia? Di zaman Perjanjian Lama, seseorang melakukan kesalahan, maka dia harus dihukum berdasarkan hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu dinyatakan ketika seseorang benar-benar terbukti melakukan kesalahan atau berhasil melihat secara kasat mata bahwa orang tersebut bersalah, maka hukum Taurat itu akan dinyatakan bagi orang tersebut. Tetapi ketika di dalam Perjanjian Baru seseorang melakukan kesalahan, seseorang dinyatakan salah bukan ketika dia sudah tertangkap basah, tetapi apa yang sudah dipikirkan di dalam hati yang salah, maka dapat dikatakan bahwa orang itu sudah bersalah. Jadi bukan lagi dia didapatkan melakukan kesalahan secara kasat mata, tetapi apa yang sudah dia pikirkan itu, maka itu sudah dikatakan bahwa dia bersalah. Nah, kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 17, di situ mengatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum itu. Nah, menggenapi hukum itu bukan berarti kita mengikuti hukum itu, tetapi
apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, itulah yang harus kita ikuti. Kalau kita baca di dalam Roma 3 ayat 20, di situ dikatakan bahwa sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi karena hukum Taurat itu, orang tahu bahwa ketika mereka membuat hukum itu, melarang hal ini, hal itu, berarti orang sudah tahu bahwa hal itu salah, maka dibuatlah hukum Taurat. Nah, seseorang tidak dibenarkan oleh hukum Taurat lagi, tetapi dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi perbedaan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Ketika seseorang sudah menerima kasih karunia, maka dia harus menjalani sebuah kehidupan berdasarkan dari kehidupan Tuhan Yesus, berdasarkan dari apa yang sudah Tuhan Yesus katakan, bukan lagi berdasarkan hukum Taurat. Dalam Ibrani 10 ayat 12 mengatakan bahwa tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi ini menjelaskan bahwa Yesus yang menjadi korban itu. Maka tidak ada lagi hukum Taurat di zaman perjanjian baru lagi. Karena Yesus sudah menjadi korban bagi manusia, maka hukum Taurat itu tidak ada lagi, tetapi hukum yang tertulis di dalam hati kita, itulah yang menjadi hukum untuk kita dapat membenahi diri kita. Akhir dari video ini saya mau menyampaikan bahwa hukum Taurat adalah hukum yang hanya membuat seseorang menjadi baik, tetapi tidak bisa membuat seseorang sampai kehilangan potensi dosa yang ada dalam dirinya. Tetapi kasih karunia dalam perjanjian baru, seseorang dinyatakan bersalah ketika dia memiliki potensi dosa dalam dirinya. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita semua, umat Kristen, jangan sampai kita hanya taraf menjadi baik, tetapi kita harus benar-benar menghilangkan potensi dosa yang ada dalam diri kita, sehingga kita benar-benar memiliki hidup yang suci, yang kudus, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sekian dari penjelasan saya tentang hubungan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.